Karyawati BBK diduga gelapkan dana nasabah. Peternak tak nikmati tingginya harga daging ayam. Menikmati kopi sambil keliling kota. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Dan saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai penangkapan penyanyi dangdut Ayu Fagansa karena mengkonsumsi narkoba dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Wanisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Ya baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Seorang karyawati Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Kota Tegal diduga melakukan penggelapan dan penipuan dengan modus deposito fiktif yang memalsukan biaya deposito milik 3 orang korban dengan total nilai mencapai 3 miliar rupiah lebih. Febri Nitya Budi Winarti, tersangka penipuan dan penggelapan dana deposito fiktif, hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satreskrim Polres Tegal Sabtu siang. Karyawati sebuah bank perkreditan rakyat ini diduga telah menipu 3 orang nasabah. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang diderita ketiga korban totalnya mencapai 3,7 miliar rupiah. Modus yang digunakan tersangka yakni menawarkan kepada korban deposito berjangka di tempat kerjanya dengan bunga sebesar 10% setiap bulan. Tergiur bunga yang cukup tinggi ditambah status tersangka sebagai karyawan bank, para korban pun tak curiga saat mendepositokan uang dalam jumlah besar. Ternyata pelaku menggunakan biaya deposito palsu yang ia buat sendiri menggunakan mesin scanner. Awalnya para korbannya tidak menaruh curiga, namun perbuatan pelaku terbongkar saat tersangka tak bisa membayar bunga yang dijanjikan 3 bulan. Kecurigaan korban semakin kuat saat mereka tidak bisa menarik uangnya karena biayanya palsu. Karena tak kunjung mendapatkan uangnya, para korban akhirnya melaporkan tersangka ke polisi. Tersangka sempat kabur keluar kota karena terus dikejar-kejar para korban. Tersangka akhirnya ditangkap tim Resmo Polres Tegal Kota di rumah orang tuanya di perumahan Mejasem Baru 2, Jalan Imam Bonjol, Desa Mejasem Barat. Untuk apa? Broker. Marketing berantara. Oh gitu Mbak. Diputar lagi gitu. Sudah lagi. Oh gitu. Ada yang lainnya Mbak, temannya Mbak? 12 orang. Sendirian atau gimana? 12 orang ya? Oh gitu. Jadi yang bersangkutan modusnya mencari korban, kemudian diiming-imingi buku bunga yang cukup tinggi dalam sebulan 10%. Kemudian yang bersangkutan memasukkan suatu bilet deposit dari bank tertentu dengan alat yang disiapkan yang bersangkutan. Ya. Jadi cetakan sendiri, kemudian menipu korban. Aksi penipuan dilakukan sejak bulan Oktober 2019. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mesin scanner, laptop, beberapa lembar slip setoran, dan bilet deposito palsu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan atau penggelapan dan pemalsuan surat atau dokumen. Polisi masih terus melakukan pendalaman karena dimungkinkan ada keterlibatan pihak lain. Yuliardianto, Kompas TV, Tegal. Ya saudara, lama tak manggung akibat sepinya job nyanyi di tengah pandemi corona, seorang pedangdut asal kota Semarang diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus diduga mengkonsumsi narkoba jenis inek. Tak hanya mengkonsumsi, tersangka diduga juga menjadi penjual barang terlarang tersebut. Penyanyi dangdut yang sering disebut dengan nama Ayu Fagansa diciduk anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Baik Kudus. Saat digerebek, pedangdut dengan nama asli Andita Ayu Lestari itu tengah pesta obat terlarang jenis inek bersama teman lelakinya, warga Kecamatan Ulahan Jepara. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapat dari seorang temannya berinisial G asal Semarang. Satu butirnya seharga Rp300.000. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan 1 bungkus plastik klip berisi 5 butir narkotika jenis inek dan 2 buah handphone yang diduga digunakan untuk transaksi tersangka.
Menurut Kapolres Kudus, penangkapan pedangdut tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa yang bersangkutan diduga sering membeli dan mengkonsumsi narkotika di rumah kontrakan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui tersangka mengkonsumsi narkotika jenis indeks. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena diduga tersangka juga menjual barang tersebut akibat tak ada job panggung di tengah pandemi. Pengakuan dari tersangka seperti itu karena jobnya ini karena COVID ini menurun, sehingga dia membeli barang itu. Nah, rencana sih pengakuannya mau dijual kembali. Apakah kita dalami apakah baru kali ini atau sudah sering dia lakukan? Sementara itu, dari pengakuan tersangka, dirinya baru mengkonsumsi narkoba tersebut setelah sebelumnya sempat berhenti selama 1 tahun. Namun karena sepi job manggung, dirinya tergiring untuk memakai barang terlarang tersebut kembali. Tahun kemarin. Berhentinya berapa lama, Mbak? Udah lama sih, setahun. Tahunan udah berhenti. Kok kepikir pakai lagi kenapa, Mbak? Enggak ada kegiatan. Nggak ada? Kegiatan. Oh, nggak ada kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus. Ya, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang berhasil mengamankan oknum dari kejaksaan yang diduga sebagai kurir obat terlarang. Diduga obat terlarang tersebut akan diberikan ketahanan yang ada di dalam lapas Kedung Pade. Saat dikonfirmasi penangkapan oknum tersebut, Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Deli Mulyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang oknum dari Korps Kejaksaan yang kedapatan membawa obat terlarang. Menurut Deli Mulyadi, anggotanya telah menggeledah oknum tersebut saat berada di lapas dan menemukan obat daftar G yang diduga akan diberikan kepada seorang tahanan di dalam lapas. Lebih lanjut, Kalapas Kelas 1 Semarang menambahkan oknum dari kejaksaan itu berinisial F, dan kemudian permasalahan itu diserahkan ke kepolisian setempat. Rekan-rekan kita, terutama aparat penegak hukum, mari sama-sama kita untuk memberikan semangat kita, semangat membangun, semangat untuk melayani masyarakat, terlebih ini dalam masa pandemi. Segala sesuatunya kita memang sangat terbatas. Untuk itu dengan keterbatasan itu mari kita bergandengan tangan untuk membasmi berbagai kejahatan jenis apapun. Deli Mulyadi menegaskan pihaknya telah melakukan pengamanan ketat kepada siapapun pengunjung, termasuk kepada petugas intern lapas maupun petugas dari luar instansi lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang. Saudara, peternak tak nikmati harga daging ayam yang tinggi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.